Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Di kesempatan video kali ini saya akan bagikan tentang cara melakukan pengisian tim pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan di Dapodik. Nah, di sini di aplikasi Dapodik yang saya gunakan ini, di bagian pesan ada pemberitahuan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, di sini ada pemberitahuan seperti ini. Kemudian di Dapodikdasmen atau di laman dapo.kemdikbud.go.id seperti ini, saya cek juga ada pemberitahuan di sini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Di sini kita baca selengkapnya, isinya seperti apa kita baca terlebih dahulu. Kemudian di sini teman-teman bisa baca seperti ini, dan intinya di sini kita download surat dan panduannya di sini terlebih dahulu. Bisa teman-teman baca di sini, nanti ada surat dan panduannya di sini juga. Kita klik unduh surat dan panduannya terlebih dahulu di sini, kita klik seperti ini. Kemudian kalau sudah muncul seperti ini, bisa teman-teman download, kita klik salah satu, kemudian kita shift di keyboard, kita klik seperti ini. Kemudian kita download di bagian ini. Kita download. Nah, kalau sudah kita download, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini saya sudah mendownloadnya dan tampilannya berbentuk RAR seperti ini. Kemudian kita klik kanan extract here. Nah, nanti akan muncul ada sekitar 5 file kalau tidak salah. Dan ini kita sudah extract, kita hapus yang ini. Nah, di sini ada 5 file yang kita download ketika kita melakukan unduh di bagian ini, di bagian Dapodikdasmen dan unduh surat dan panduan. Di sini kalau sudah diunduh hasilnya seperti ini. Di sini yang pertama ada surat Dinas Sekjen Kemendikbudristek. Bisa teman-teman baca di sini. Intinya sama seperti yang ada di Dapodik di sini. Kemudian di sini teman-teman bisa baca sendiri semuanya seperti apa. Dan di sini saya tidak akan bacanya, saya close saja. Saya akan melihat buku panduannya. Nah, di sini ada panduan pelaporan pembuatan atau pembentukan TPPK dan Satgas PPKSP. Nah, di sini langsung ke sini saja. Saya akan buka panduannya. Karena untuk surat yang dari dinas teman-teman bisa baca sendiri. Nah, di sini saya akan cek panduannya. Nah, di sini panduan dari pengisian tim pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan dan satuan tugas di pemerintah daerah. Nah, di sini untuk yang satuan tugas di pemerintah daerah ini tugasnya Pemda, dan di sini yang akan kita lakukan, yang akan kita coba praktekkan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan seperti ini. Kita scroll ke bawah di buku panduannya ini yang saya sudah download. Di sini tahapan pengisian data TPPK oleh satuan pendidikan. Yang pertama mengisi nama anggota di Dapodik. TPPK ini di Dapodik. Kemudian mengunggah dokumen surat keputusan TPPK di portal PPKSP. Kemudian melihat hasil rekapitulasi isian TPPK di dashboard portal PPKSP. Nah, di sini yang pertama kita harus mengisi anggota TPPK di Dapodik ini. Nah, di sini, sebelum kita melakukan pengisian TPPK di Dapodik ini, kita harus melakukan tarik data terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah kita melakukan tarik data untuk melakukan pengisian tim PPPK di Dapodik ini, caranya di sini kita masuk di bagian sekolah. Kemudian di bagian sekolah itu kita pilih menu kepanitiaan sekolah seperti ini. Kemudian kalau sudah muncul menu kepanitiaan sekolah, di sini kita tambahkan. Kemudian di satuan tugas ini kita pilih tim pencegahan dan penanganan kekerasan, yaitu disingkat TPPK. Seperti ini kita pilih seperti ini. Kemudian untuk nama satuan tugas kita isi sama seperti satuan tugas yang ada di sini. Kita klik seperti ini. Kemudian instansinya itu adalah nama sekolah kita. Kemudian tingkat satuan tugas kita pilih lokal satuan pendidikan. Kemudian SK tugasnya, nomor SK-nya misalkan kita tulis SK garing T PPPK garing 2023 misalkan seperti ini. Kemudian selanjutnya
di bagian TMT-nya ini dibuat kapan? Tanggal mulai tugas. Di sini kita pilih misalkan tanggal 5. Dan TST ini tidak usah kita isi. Kalau TST ini diisi kalau sudah selesai tugasnya. Kalau TMT tanggal mulai tugas, TST itu adalah tanggal selesai tugas. Kemudian di sini terpasang papan pelang ya, tersedia formulir ya. Kemudian kalau sudah kita simpan seperti ini. Selanjutnya di sini kalau sudah kita membuat di bagian kepanitiaan ini, di menu kepanitiaan di sekolah di Dapodiknya, kemudian kita klik lagi bagian satuan tugas tim pencegahan penanganan kekerasan. Ini kita klik, kemudian kita klik anggota kepanitiaan. Jadi di sini kita menambahkan anggota kepanitiaan terlebih dahulu. Kita klik di sini seperti ini, kemudian kita tambah di sini. Nah, di sini unsurnya apa saja? Biasanya unsurnya yang saya baca di panduannya itu harus 3. Yang pertama itu ada guru atau tendik, 2, kemudian 1 adalah komite sekolah atau bisa juga dari tim wali murid. Namun di sini yang akan saya contohkan di Dapodik yang saya buat ini, saya akan unsurnya saya akan berikan 2 guru atau tendik dan 1 komite sekolah. Di sini saya akan tambahkan terlebih dahulu di sini. Kemudian kita pilih unsurnya adalah guru atau tendik. Kemudian di sini bila guru kita pilih nama gurunya di sini. Misalkan nama gurunya ini. Kemudian ini tidak usah diisi karena sudah tendik. Kemudian perannya sebagai apa? Misalkan perannya sebagai ketua seperti ini. Kemudian namanya juga sama, di nama anggota dan nama tendiknya sama, dan nomor HP-nya juga jangan lupa. Di sini sudah otomatis karena ketua atau anggotanya di sini saya ambil dari tendik atau guru. Kemudian kalau sudah jangan lupa kita simpan. Kemudian di sini saya akan tambah 1 lagi. Kita tambah. Kemudian di sini saya akan pilih guru dan tendik lagi. Di sini saya akan pilih nama gurunya, misalkan ini, kemudian perannya sebagai anggota. Kalau yang pertama tadi perannya sebagai ketua, sekarang yang kedua perannya sebagai anggota. Di sini muncul nama anggota dan kontaknya juga muncul, kemudian kita simpan. Selanjutnya kita tambah lagi 1 di sini karena di panduan di sini yang saya cek, yang saya baca itu harus minimal 3 untuk membuat tim TPPK ini. Bisa juga 5, 7. Di sini harus ganjil 3, 5 atau 7. Jadi di sini anggotanya harus ganjil. Jadi di sini saya akan memberikan 3 saja. Kemudian di sini saya akan berikan lagi, tambah lagi untuk anggota kepanitiaannya, yaitu komite sekolah. Kalau komite sekolah kita tidak bisa menambahkan di bagian guru ini. Jadi kita berikan di namanya di sini, kita isi manual di sini siapa komite sekolah. Kita isikan seperti ini misalkan. Kemudian perannya sebagai apa? Sebagai anggota juga misalkan seperti ini. Kemudian nomor HP-nya kita isi kalau ada. Misalkan seperti ini. Kalau sudah jangan lupa kita simpan. Nah, kalau kita sudah mengisi di Dapodik ini di bagian tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TPPPK ini, selanjutnya kita melakukan sinkronisasi Dapodiknya di sini. Kemudian kalau kita sudah melakukan sinkronisasi di Dapodiknya, kita baca lagi buku panduannya di sini. Kita harus melakukan ini. Kalau tadi kan mengisi nama anggota TPPK di Dapodik sudah. Nah, mengunggah dokumen surat keputusan TPPK di portal PKSP. Jadi link untuk portal PKSP-nya itu seperti ini. Kita lihat di buku panduannya di sini ada untuk link portalnya. Nah, ini dia link portalnya. Portal ini dapat diakses di tautan ini. Kita klik tautan ini atau kita copy linknya dan pastekan di web browsernya. Di sini saya akan langsung buka. Nah, ini dia link atau dashboard tim pencegahan dan penanganan kekerasan dan Satgas Kabupaten Kota dan Provinsi untuk TPPK ini. Kemudian di sini kita masuk. Kita klik masuk di sini dan nanti kita akan menuju ke tampilan ini. Di sini kita masukkan username dan password di SSO atau di Vervar yang lain itu sama passwordnya seperti ini. Kemudian kita login. Selanjutnya
kita klik bagian nama operatornya di sini, kita klik, kemudian anggota. Nah, di bagian anggota di sini belum muncul karena saya belum melakukan sinkronisasi. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan sinkronisasi, di sini akan muncul nama anggota ketuanya, di sini muncul. Tampilannya seperti ini. Kalau sudah muncul nama anggota dan ketua dan lain-lain, nanti kita bisa melakukan penginputan SK-nya di sini. Contohnya seperti ini di buku panduannya. Nah, untuk SK-nya itu seperti yang kita download tadi, di sini ada 2 SK. Yang pertama contoh surat pernyataan keanggotaan TPPK dan Satgas, seperti ini contohnya. Sudah diberikan oleh Dapodik, tinggal kita melakukan pengeditan di sini. Harus ada materai 10.000. Kemudian yang kedua ada contoh SK Kepala Satuan Pendidikan pembentukan TPPK. Kita klik juga seperti ini. Ini yang untuk surat ketetapan Kepala Satuan Pendidikan. Jadi di sini ada 2 yang harus kita buat, surat keputusan Kepala Satuan Pendidikannya. Kemudian yang satunya lagi surat pernyataan untuk mendaftar keanggotaan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan TPPK Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Nah, seperti itu contoh SK-nya. Kemudian kalau sudah kita buat SK-nya, sudah selesai, kita upload di laman ini, di laman referensidata.kemdikbud.go.id. Kemudian di bagian nama operatornya di sini kita pilih anggota. Kalau sudah sinkron di sini anggotanya pasti akan muncul di sini. Kalau sudah muncul tinggal kita melakukan upload SK-nya. Nah, mungkin seperti ini yang bisa saya sampaikan tentang cara melakukan pengisian Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan atau TPPK di Dapodik dan mengupload SK-nya di laman referensidata.kemdikbud.go.id. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.